Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali lewat pembelajaran daring mata pelajaran Khot Imla MTS Ali Maksum. Untuk kali ini kita memasuki pada pertemuan yang ketiga. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, pada pertemuan kali ini Bapak akan meneruskan materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang kedua. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 2 tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Anak-anak semua yang saya banggakan, Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah tentunya anak-anak semua sudah tahu apa itu Al-Syamsiyah, Al-Qamariyah. Karena ada juga materi ini dalam mata pelajaran tajwid. Tapi tidak ada jeleknya Bapak sampaikan lagi dalam mata pelajaran Khot Imla ini. Langsung saja bahwa Al-Syamsiyah itu adalah al yang bertemu dengan huruf-huruf berikut ini atau huruf-huruf di bawah ini. Kemudian al itu dibaca idgham. Ada 14 huruf yang di sini sudah Bapak sampaikan dalam layar monitor. Ada ta, ada sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Nah, kapan ada al bertemu dengan huruf-huruf itu, maka alnya dibaca idgham atau disebut juga dengan al-syamsiyah. Anak-anak semua, untuk lebih jelasnya Bapak akan sampaikan contoh dari masing-masing huruf tersebut. Pertama dari huruf ta, at-tawwabu. Nah, dalam membaca al di sini, maka bacaan alnya sudah hilang. Langsung diidghamkan kepada huruf sesudahnya, yaitu ta, at-tawwabu, bukan al-tawwabu. Jadi diidghamkan. Di sini memang tidak Bapak tuliskan tasdid dalam huruf berikutnya atau huruf di situ, karena melihat dari pengertian al-syamsiyah otomatis sudah masuk kepada tak cara membacanya atau idgham at-tawwabu. Kemudian huruf yang selanjutnya sa, as-saqibu, dal, ad-da'i, zal, az-zikru, ra, ar-rahimu, za, az-zuru. Terus sin, as-sami'u. Selanjutnya bisa langsung dilihat aja, dicermati. Bapak tidak mengulang-ulang huruf hijaiyahnya. Asyakuru, as-saburu, ad-duha, at-tammatu, az-zillu, al-lailu, dan terakhir nun, an-naimu. Itu beberapa huruf yang apabila ada al bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka pembacaan al langsung diidghamkan atau dibaca idgham. Tidak lagi dibaca al, tapi masuk kepada huruf selanjutnya. Seperti contoh yang terakhir, al yang bertemu dengan nun, jadi bacanya an-naimu, tidak lagi dibaca al-nami, al-naimu, tidak begitu. Tapi tulisannya tetap ditulis al, kemudian baru
huruf selanjutnya nun, tapi bacanya an-naimu. Anak-anak semua tentunya mudah ini ya, materi yang al-syamsiyah. Selanjutnya Bapak lanjutkan untuk yang kedua, yaitu al-qamariyah. Pengertiannya hampir sama, cuma cara bacanya yang berbeda. Kapan ada al bertemu dengan huruf-huruf di bawah ini, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Kapan ada al bertemu dengan huruf-huruf ini, maka al itu dibaca izhar atau disebut al-qamariyah. Itu. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh dari masing-masing huruf itu dari alif sampai yang terakhir. Anak-anak semua bisa langsung dilihat baik itu huruf hijaiyahnya ataupun contoh dari al yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Langsung saja yang pertama alif. Contohnya adalah al-ahadu, ba, al-basiru. Nah, kembali ke atas anak-anakku semua bahwa al jika bertemu dengan huruf-huruf tadi, huruf-huruf yang sudah disebutkan di atas tadi, maka alnya dibaca izhar atau jelas. Tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama dibaca idhom. Kalau ini dibaca izhar jelas. Jadi baca al jelas. Kembali kepada contoh. Yang ketiga adalah jim, al-jalilu. Nah, jelas tuh bacanya al. Nah, al-jalilu. Ha, al-halimu. Kho, al-khabiru. Ain, al-alimu. Terus, Bapak baca saja, silahkan dicermati. Al-ghafuru, al-fattahu, al-qadimu, al-qadiru, al-karimu, al-mu'minu, al-wadudu, al-hadi, al-yaumu. Itu. Jadi semuanya alnya dibaca izhar atau dibaca jelas. Jika ada al bertemu dengan huruf-huruf tersebut, yaitu alif, ba, jim, sampai dengan ya. Seperti dalam layar monitor yang anak-anak bisa lihat semua itu. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan bahwa al itu ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Kalau al itu al syamsiyah, jika ada al bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah disebutkan di atas tadi. Al qamariyah, jika ada al bertemu dengan huruf-huruf ini, maka alnya dibaca izhar atau dibaca jelas. Jelas ya anak-anakku semua ya, jadi mudah. Itu tentang al syamsiyah dan al qamariyah. Baik. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya tentang al syamsiyah al qamariyah. Jadi bisa dibaca itu tugasnya, soalnya carilah kata yang ada al syamsiyahnya. Bebas. Anak-anak bisa mencari di teks-teks Arab atau bisa mencari sendiri dan lain sebagainya. Juga carilah al-qamariyah. Ini jadi Bapak meminta kepada anak-anak al-syamsiyah dan al-qamariyah masing-masing 3 saja. Al-syamsiyah 3, al-syamsiyah 3, al-qamariyah 3. Kata yang ada al-syamsiyahnya dan ada al-qamariyahnya. Masing-masing 3, al-syamsiyahnya 3, kata yang ada al-qamariyahnya 3. Tentunya selain kata-kata atau contoh yang sudah disebutkan Bapak di atas. Kalau tinggal ngambil yang di atasnya mudah, bukan. Tapi cari kata yang
lain selain kata yang sudah Bapak sebutkan di atas. Kemudian silahkan ditulis dalam buku, kemudian dikumpulkan lewat Google Classroom yang sudah difasilitasi oleh madrasah. Itu silakan nanti contoh 3 kata dari Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah ditulis dalam kertas, dalam buku catatan, kemudian dikirim, dikumpulkan melalui Google Classroom yang sudah ada difasilitasi oleh madrasah. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, tentunya apa yang Bapak sampaikan dalam bab yang kedua, materi Al-Syamsiyah Al-Qamariyah ini, anak-anak juga harus mencatat. Ya, silahkan dicatat di buku catatan atau di buku tulis, apa itu Al-Syamsiyah, kemudian huruf-hurufnya, juga contoh-contohnya, silahkan nanti diulang, kemudian dicatat ya. Kemudian Al-Qamariyah itu apa? Huruf-hurufnya, juga contoh-contohnya. Gitu. Jadi nanti sewaktu sudah kita bertemu dalam tatap muka di kelas, Bapak akan memeriksa catatan anak-anakku semua dalam buku catatan. Kemudian tugasnya silahkan dikumpulkan dalam Google Classroom. Saya yakin anak-anak bisa semua, mudah. Al-Syamsiyah Al-Qamariyah. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, tentunya dalam materi yang berbeda. Anak-anak semua, mari kita tutup pertemuan yang ketiga untuk pembelajaran daring mata pelajaran Khat Imla ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.